al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya dengan wafatnya Rasulullah SAW ini menandakan Islam ini sudah sempurna. Seandainya ada setelah Rasulullah yang mengaku Rasul, seandainya ada setelah Rasulullah SAW wafat ini ada yang mengatakan memperoleh wahyu yang di zaman sekarang tahun 2024 ini banyak orang-orang yang mengaku bahwa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nah, kita itu berusaha untuk menjaga akidah ini agar kita tidak ikut arus terhadap perkembangan zaman yang sebenarnya perkembangan zaman ini tidak perlu kita salahkan, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana membentengi kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-7 di bulan Muharram. Seperti yang sudah disampaikan oleh takmir barusan, alhamdulillah merupakan sebuah terobosan bahwasanya takmir kita Masjid Mutakin ini melakukan sebuah kebaikan dengan penyaluran sedekah kepada anak yatim. Dan juga yang perlu kita ketahui, anjuran untuk berbuat kebaikan ini tidak hanya cukup bersedekah kepada anak yatim, tetapi masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya adanya tahun Hijriah ini bukan diambil pada waktu lahirnya Rasulullah, bukan diambil pada waktu wafatnya Rasulullah SAW, bukan diambil pada waktu menangnya umat muslim di dalam peperangan, tetapi tahun baru Hijriah ini diambil dari hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Di antara ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan terkait masalah ini adalah ada di surat An-Nisa ayat 100 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ini ada di surat An-Nisa ayat 100, yang artinya adalah وَمَنْ يُهَاجِرْ, dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah. Konteks ayat ini adalah peperangan. Fil ardi maragaman katsira was'ah, di muka bumi ini, kata Allah, maka dia akan memperoleh tempat rizki yang banyak, tempat yang luas. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka muhajir, untuk berhijrah, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, summa yudrikul maut, kemudian dia itu menemui sebuah ajal, mati, wafat, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia itu tercatat memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Konteks ayat ini ditujukan kepada peperangan pada waktu Rasulullah SAW hijrah minal Mekah ilal Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga apa? Kejadian hijrah ini yang diadopsi dari tahun baru hijrah ini.
ketika kita mengambil sebuah makna hijrah, hijrah ini ada punya makna hakiki dan makna nisbi. Makna hakikinya adalah hijrah di sini adalah berperang, pindah dari tempat ke tempat secara fisik. Tetapi makna nisbi ini bisa kita ambil dari makna di luar hakiki itu. Mungkin sebelumnya kita itu sholat untuk berjamaah. Nah, di bulan Muharram ini kita jadikan momentum perubahan kita tetih semangat. Misalnya mempermasalahkan permasalahan yang khilafiyah, hukumnya ini, hukum tahlil, hukum maulid Nabi. Ini terus yang dipermasalahkan sehingga terjadi sebuah permusuhan. Nah, berhentilah. Di bulan Muharram ini kita jadikan momentum perubahan kita untuk memupuk persatuan. Ini mana hijrah? Jadi hijrah ini kalau diambil secara maknawinya itu adalah peperangan. Tetapi secara nisbinya kita bisa arahkan kepada sebuah kebaikan. Yang sebelumnya umat muslim terpecah. Nah, di bulan Muharram ini bagaimana umat Islam ini bisa bersatu. Yang sebelumnya mungkin di antara masyarakat itu masih malas untuk melakukan sholat berjamaah. Di momentum bulan Muharram ini bagaimana kita ini jadikan sebuah perubahan hijrah dari kita malas untuk berjamaah, kita bisa berjamaah. Dan kebaikan-kebaikan lain yang tentunya masing-masing kita ini punya dorongan yang beda-beda. Yang sudah biasa sholat jamaah, maka tidak perlu dijadikan bulan Muharram ini sebuah momentum perubahan. Yang sudah biasa membaca Quran dalam satu bulan 10 juz, biasa sudah. Nah, bagaimana dari 10 juz ini satu bulan ini bisa 20 juz? Nah, ini perubahan. Sebaliknya bagi yang jarang baca Quran, bagaimana di bulan Muharram ini kita jadikan momentum-momentum perubahan, kita semangat lagi, rajin lagi di dalam membaca Quran. Sehingga apa? Masing-masing kita tentu memiliki dorongan perubahan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini kita memahami bahwasanya Rasulullah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum Madinah yang kita kenal, Madinah ini punya nama Yastrib. Maka ketika Rasulullah SAW itu sampai ke Yastrib, digantilah dengan Madinah. Makna yang dapat kita ambil bagi umatnya di tahun 2024 khususnya untuk kita ini apa? Bagaimana kita bisa mengonsep, memplanning perubahan diri kita ini mulai dari bulan Muharram ini. Dengan cara apa? Lakukanlah planning. Perubahan apa yang kita akan lakukan? Oh, saya ini masih belum terbiasa ketika tidur membaca doa. Bismikallahumma amutu wa ahya. Saya masih belum terbiasa setelah tidur itu membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bab Jumat ini aja tidak terbiasa ketika masuk ke Jumat, ambil yang terkecil, potong kuku ya. Potong kuku ini sunnah. Nah, mana ada seorang ulama ya, kalau nggak salah Syafi'iyah gitu kan, memotong kuku ini sunnahnya 3 hari, Senin, Kamis, dan Jumat. Jumat ini dari pagi sampai sebelum melakukan sholat Jumat. Sudahkah kita melakukan tadi pagi ini? Kemudian sudahkah kita mandi semua ini? Ingat, mandi di sini yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya mandi dari leher ke bawah. Di dalam bahasa Arab ini disebut istahamma yastahimma.
Kalau mandi yang disebut hadis Rasulullah SAW, al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muslimin. Mandi pada hari Jumat ini merupakan sebuah kewajiban. Jadi makna wajib ini bukan sebuah litahrim, sebuah keharusan, tapi litasahab, sebuah anjuran. Merupakan sunnah bagi umat muslim setiap berangkat sholat Jumat. Nah, sudahkah kita ini mandi? Jangan-jangan kita ini selama ini mandi dari leher ke bawah, padahal bahasa Arabnya mandi dari leher ke bawah itu disebut istahamma yastahimu. Istahamma yastahimu. Sedangkan kalau mandi dari junub, yaghtasalah yaghtasilu atau ghasalah yaghsilu. Nah, ingat, sudahkah kita melakukan sunnah ini? Kemudian kita angkat lagi. Sudahkah kita tadi ini berangkat rumah membaca doa enggak? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Janjina Rasulullah, orang-orang umat Rasulullah saya doa dengan kalimat ini, maka dia akan dijaga oleh malaikat di sampingnya, terjaga. Kemudian sudahkah kita membaca doa khusus ke Jumat, ke masjid? Apa itu? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al min amami nura wa min khalfi nura Allahumma a'tini nura. Dan banyak amaliyah yang harus kita planning. Nah, yang kedua, bagaimana di bulan Muharram ini kita lakukan sebuah planning atau bahasa organisasinya powaj ya,